Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawdin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baiti kiram wa ila jami'il awliya al arifin asyhadu an la ilaha illallah mustahidin muqallidin bid-din sallallahu wa ala jami'il musannifin wal mu'allifin mukhlisin sallallahu mu'allifi hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim rahimahullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu tsani al-qaulu fi ijtinabil ma'asi. Kemarin di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini pembahasan yang kedua itu tentang membicarakan tentang menjauhi perbuatan kemaksiatan. Pada mukaddimahnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan i'lam anna dina syatrani ahaduma tarkul manahi wal akhar fi ta'ah. Sungguhnya agama kita ini dalam kaitannya menjalankan agama itu ada dua. Yang pertama tarkul manahi, meninggalkan hal-hal yang dilarang. Yang kedua, menjalankan taat kepada Allah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin, orang muslim ini jatuhnya kalau dia beramal itu kalau tidak menunjukkan taat, ya perilakunya itu ke kemaksiatan. Tarkul manahi, meninggalkan sesuatu yang dilarang itu jauh lebih berat daripada menjalankan taat. Karena ketaatan seseorang itu tanpa ada biaya, tanpa ada usaha apapun, yang penting ada niatan untuk menjalankan sebuah ketaatan, hampir semua orang itu mampu. Orang menjalankan sholat itu karena ketaatannya kepada Allah. Banyak orang mampu. Sholat, orang bayar zakat, ketaatan dia kepada Allah, oke, dijalankan. Orang pergi haji, berangkat, hampir semua orang mampu. Ketika memenuhi syarat-syarat tertentu yang dia punya. Yang lebih berat itu meninggalkan kemaksiatan. Itu jauh lebih berat. Karena apa? Meninggalkan larangan itu terkait dengan meninggalkan syahwat. Rata-rata yang dilarang itu sesuai hal-hal yang sesuai dengan keinginan syahwat, keinginan kita. Layak diru alaiha illa siddiq. Tidak mampu seseorang meninggalkan sebuah yang dilarang itu kecuali orang yang benar-benar kuat dalam keimanannya. Perkara sing dilarang lah enak-enak. Cangkruan, terus ngobrol ngruwasani ngalor ngidul umpamane. Ini kan sesuatu yang nikmat banget. Jadi kan pernah rasa-rasan tetangga, rasa-rasan saudara. Kalau saya pernah, dan rasanya itu nikmat banget. Ngerasani wong ini nikmat sekali. Karena sesuai dengan nafsu kita. Ketika kita membicarakan kekurangan, kejelekan, keburukan orang lain, itu ada kepuasan nafsu kita. Karena apa? Seolah-olah kita itu lebih baik daripada orang yang kita bicarakan. Cocok. Kemudian
Allah melarang sesuatu apalagi itu hampir orang yang tidak benar-benar kuat imannya itu tidak mampu untuk meninggalkan hal yang dilarang ini. Ya, ini lanjutnya walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajar su wal mujahid man jahada hawahu. Rasulullah bersabda, al-muhajir man hajar su. Al-muhajir yang dimaksud orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah dari perbuatan yang buruk. Wal mujahid, orang yang berjihad itu adalah man jahada hawahu, orang yang berjihad untuk melawan hawa nafsunya. Wa'lam annaka innama ta'sillah bijawarihka wa innama hiya nikmatun minallah 'alaika wa amanatul ladaika wa isti'anuka bi nikmatillahi 'ala ma'syati ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istauda'aka Allah ghayatul quryan fa'dha'uka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sampai di situ kemarin. Ketahuilah bahwa ketika kita bermaksiat kepada Allah, ketika kita bermaksiat kepada Allah dengan memakai anggota tubuh kita, yang notabene anggota tubuh kita itu adalah sebuah kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang anggota tubuh kita itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk kita jaga agar jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Sementara kita bermaksiat memakai anggota tubuh kita, itu betapa, kata Imam Ghazali, ghayatul kufran, itu adalah benar-benar orang yang mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis nikmat dikekno, kenikmatan itu kita buat untuk sarana kita bermaksiat kepada Allah. Kita diberi mata oleh Allah. Mata ini nikmat. Mata sehat, nikmat. Dengan mata kita pakai untuk bermaksiat. Betapa itu merupakan sebuah perbuatan yang kufran. Ghayatul kufran. Iradahnya Allah apa? Memberikan kenikmatan berupa anggota tubuh kita yang sempurna, anggota tubuh kita yang sehat, itu agar kita benar-benar mampu menjalankan ibadah dengan sempurna sesuai dengan kehendak Allah menciptakan kita di dunia ini. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu iradah Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan membekali kesempurnaan fisik yang kita punya agar kita pakai untuk sarana beribadah kepada Allah. Fa'adhauka ra'ayaka. Dan ketahuilah bahwa semua anggota tubuh kita itu adalah tanggung jawab kita yang harus kita jaga. Yang harus kita jaga agar tidak jatuh pada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa tar'aha. Maka kita harus berhati-hati bagaimana kita memakai, kita menjalankan semua kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita ini. Karena semuanya itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semuanya adalah punya tanggung jawab untuk menjaga. Dan itu semuanya akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawaban kita. Kita dikasih mata, kita dikasih telinga, kasih anggota yang 7 itu nanti utamanya akan ditanyakan, akan berbicara satu-satu. Mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, perut kita. Sesuatu yang dibawa perut kita, semuanya itu nanti akan bersaksi tentang perjalanan kita semuanya. Maka unzur kaifa tar'aha, berangan-anganlah, berpikirlah bagaimana kita bertanggung jawab tentang itu semua. Wa'lam, ketahuilah anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi arsatil qiyamah bilisanin talqin dzalika.
Fa'lam lan ngerti ya sira anna jami'a a'dha'ika sak temene sakabehane anggota tubuhmu iku satasyhadu bakal aweh persaksian alaika ing atase sira fi arsatil kiamat ing dalam pelatarane dina kiamat bilisanin tolkin kelawan lisan kang cetha zalikin kang terang ai fasihin tegese lisan kang fasih tafdhahuka halih meleh-melehaken apa anggota tubuhmu kabeh bihi kelawan lisan ala ruusil khalaiki ing atase pira-pira ngarepe makhluke Allah. Berikutnya Imam Ghazali mengatakan ketahuilah bahwa seluruh anggota tubuh kita ini akan bersaksi di hadapan semua makhluk Allah besok di hari kiamat. Mereka semuanya yang bersaksi akan berbicara dengan bilisanin tolkin zalkin, dengan lisan yang fasih, dengan ucapan yang jelas. Bagaimana mereka bersaksi? Tangan akan berbicara, apapun itu akan bersaksi dan menyatakan masing-masing dengan ucapan-ucapan yang sangat jelas. Itu pun diucapkan di hadapan seluruh makhluk. Jadi tidak ada rahasia lagi nanti. Dan itu semuanya terdengar. Maka sebelum itu semua terjadi, kita angen-angen aja. Ada aib diri kita yang kita simpen. Kemudian ada teman kita yang kita kasih tahu satu aja. Saya punya aib seperti ini. Tolong ini terus bagaimana macam-macam. Ternyata teman yang kita curhati itu tadi ngomong sama yang lain. Ini terus berkembang, ngomong. Aib sedikit aib kita. Dan tidak semua orang tahu. Tapi pada akhirnya itu nyebar. Betapa malunya kita. Nah itu nanti seperti itu juga ketika nanti kita di kiamat. Ketika kita menjalankan sebuah kemaksiatan hidup di dunia ini, kita punya banyak aib. Kita belum sempat untuk bertaubat tentang itu semuanya. Maka anggota tubuh kita yang kita jaga itu nanti akan bersaksi tentang apapun yang kita lakukan. Itu pun di hadapan semua makhluk. Andaikan itu aib kita terbuka semuanya, betapa malunya kita. Diri kan dua aib sitok, umpamanya kecil sedikit, ketahuan tidak semua orang aja kita malu luar biasa. Apalagi nanti di hadapan semua makhluk, dan itu mereka mendengarkan semua. Betapa malunya dan hancur hati kita ketika ketahuan bahwa kita pun ternyata punya aib yang luar biasa. Nah, Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah berfirman, besok ketika semua anggota tubuh itu tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum, lisan mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka semua akan bersaksi bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka perbuat di dunia. Itu jelas. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, al yauma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ketika Allah mengunci mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara. Watukallimuna. Ini bahasa Allah itu watukallimuna. Dan Allah membuat tangan-tangan mereka itu bisa berbicara. Watasyhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka itu bersaksi bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan di dunia dulu. Jadi tidak bisa berbohong. Tidak bisa berbohong sama sekali, dan tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan
kita rahasiakan pada hari kiamat nanti. Fahfat ya miskin jami abadan. Fat ya miskin jami abadanika khususan a'dha'ika sab'a. Maka dari itu fahfat. Maka jagalah ya miskinun, wahai orang-orang yang miskin jami abadanika, seluruh anggota tubuhmu, khususan a'dha'aka sab'a, khususnya anggota tubuh kita yang 7. Fa inna jahannama, karena neraka jahanam laha sab'atu abwabin. Neraka jahanam itu punya 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maksum. Likulli babin iku kedue saben-saben pintu minhum saking kabeh iku juz'un ana juz maksumun kang dibagi. Wala tata'ayyan lan ora dadi nyata litilkal abwabi maring kedue mengkono-mengkono pira-pira lawang illa man asallah, kejaba wong-wong sing maksiat nanggone Gusti Allah, durhaka kepada Allah bihadil a'dha'i, kelawan ikilah pira-pira anggota as-sab'ati kang itu. Dijelaskan di sini bahwa neraka itu jahanam ada 7 pintu, yang itu masing-masing orang akan melewatinya sesuai dengan kemaksiatan apa yang dilakukan dengan anggota tubuhnya. Keterbiasaan seorang itu maksiat dengan pakai mata, pakai tangan, segala macamnya itu la yata'ayyan litilkat abu illa man asallah bihadil a'dha. Jadi ini ada pintunya sendiri-sendiri. Wahya al-ain, anggota 7 itu mata, wal udhun telinga, wal lisan lisan, wal batnu perut, wal farju dan farj, wal yad dan tangan, wal rijlu dan kaki. Di mata kita itu biasanya orang maksiat itu pakai 7 ini, tidak pakai yang lain-lain. Dari mata orang melihat segala sesuatu, akhirnya timbul nafsu untuk berbuat maksiat. Wal udhun dan telinga dari mendengar. Wal lisan dan lisan kita. Perut, kemudian farj, kemudian tangan, kaki, dan ammal ainu fa innama khuliqat. Ammal ainu anapun utai meripat iku fa innama khuliqat, mongko angin pestinit dan gawe. Laka kedua sira litah tadia, supaya ngalapi dudu sira biha kelawan meripat fidulumati ing dalam pira-pira peteng. Watasainu lan ma'mrih pitulung sira biha kelawan meripat fil hajati ing dalam pira-pira kebutuhan. Watang buro lan ningali sira biha kelawan meripat ila ajaibi malakutil abdi, kelawan gegawaane keraton bumi wasamawati lan keraton langit. Watatabiro ngalap ibarat sira kelak bima kelan barang pihak ing dalem malakut fis ardi was samawat minal ayat saing pira-pira ayat faqad an arba'in. Maka iradah Allah menciptakan atau memberi kita mata itu, Imam Ghazali mengatakan litahtadiya biha fidulumat, agar kita bisa melihat pada tidak tidak dalam kegelapan. Awak dhewe ben ketok. Nek wis ketok piye? Watasainu biaril hajat. Sehingga dengan kita melihat sesuatu, kita bisa memenuhi hajat kebutuhan kita. Watang durobia ila ajaibil malakut, malakutil ardi was samawat. Setelah kita bisa melihat, kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita lewat mata, kemudian kita juga bisa melihat tentang satu keajaiban-keajaiban yang ada di dunia ini. Malakutil ardi was samawat itu segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di langit, keajaiban-keajaiban yang ada dengan mata yang sempurna, mata yang sehat, kita bisa melihat itu. Setelah kita melihat semuanya, keindahan, keajaiban, dan lain-lain,
wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari itu semua dan menunjukkan tentang ini semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lewat mata kita bisa melihat keajaiban, keindahan dan segala hal yang sehingga hati kita bisa bersyukur kepada Allah dan kita ambil pelajaran itu semua bahwa ini adalah kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lewat mata. Mestinya seperti itu. Fahfadha an arba'in. Maka jagalah mata kita itu dari melihat 4 hal ini. 1, antang dzurbiya ila ghair muhrim. Jagalah mata kita itu dari melihat orang perempuan yang bukan muhrim kita. 1, jaga itu. Jaga mata kita jangan dibuat sampai naik diri melihat orang-orang yang bukan muhrim kita. Tapi kalau tahu, boleh kalau tahu. Ketok orang sampai lewat kelihatan orang yang enggak sama gambarnya dengan yang di rumah sampean. Orang itu luar biasa. Boleh. Tapi kalau nazar yang enggak boleh. Nazar itu kelihatan kemudian kita nyampe mikir. Pernah kalau kita jalan-jalan atau dimanapun ketemu orang yang bukan muhrim kita, kok kelihatan menarik sekali. Kalau kita sekedar tahu boleh. Tapi kalau ketika mata kita itu terus ngikuti, mencicil kayak gini sampai luar biasa. Itu yang jadi maksiat. Maka jaga mata itu. Irdah Allah tidak seperti itu untuk memberikan kita mata. Annang dzurbiya ila ghairi muhrim. Au ila suratin malihatin bisyahwati nafsin. Yang kedua, jaga mata kita itu untuk melihat gambar-gambar yang menimbulkan syahwat kita. Jaga betul. Jaga mata kita jangan sampai melihat gambar-gambar atau sesuatu yang membangkitkan syahwat kita. Au tanzuru biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Au tattali'a biha ala aibi muslim. Yang ketiga, jaga mata kita jangan sampai melihat sesama saudara muslim kita dengan pandangan yang meremehkan. Kita melihat saudara kita siapapun itu, sesama muslim, sama-sama bersyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita melihat mereka dengan bi'ainil iftikar. Jangan sampai kita melihat itu dengan pandangan yang meremehkan. Satu orang Islam, satu orang yang bersyahadah, ini luar biasa nilainya. Maka jangan pernah meremehkan siapapun. Itu semua saudara kita. Maka ketika kita tahu siapapun itu dan bentuknya bagaimanapun, ketika mereka itu bersyahadah dan syahadahnya sama, tauhid pada Allah, syahadah, maka jangan pernah kita meremehkan mereka. Itu saudara-saudara kita semuanya. Tidak diperbolehkan mata kita melihat itu kemudian apa itu? Siapa itu? La tanzur biha ila muslimin bi'ainil iftikar. Karena satu orang yang bersyahadah nilainya di hadapan Allah luar biasa. Au tattali'a biha ala aibi muslim. Atau kita melihat dengan mata kita suka melihat aib-aib saudara kita. Goleki celane saudara-saudara muslim kita. Jangan. Andaikan kita tahu bahwa saudara kita ada yang aibnya itu luar biasa, kewajiban kita sebagai saudara, 1, mengingatkan, yang kedua mendoakan. Selesai. Diingatkan dengan baik kalau itu mungkin, atau setidaknya kita mendoakan mereka. Tidak
meremehkan atau menghinakan, bahkan menghinakan dan lain sebagainya. Ya, kita ingat aja bahwa itu saudara kita sama muslim. Mereka bersyahadah tauhid kepada Allah. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengakui benar tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjalankan salat seperti kita dan lain-lain. Itu semua saudara kita yang patut kita hormati dan kita muliakan. Nah, kita tahunya dari mana? Dari mata kita, sampaikan. Maka jangan pergunakan mata kita itu untuk sarana menghinakan, sarana menyepelekan saudara-saudara kita. Itu mata, jaga itu. Wa amal udhunu lanak namun taimi kuping atau telinga, fakfada. Maka jagalah telinga itu antuk sodia ilal bid'ah. Antuk so ingin to ngrungoaken. Antus wa ingin to ngrungoaken sira biha kelawan kuping ilal bid'ati maring bid'ah. Awil ghibati utawa rasa-rasan. Awil fusi utawa barang kang ala. Awil haudi utawa rembukan fil batili ing dalem kebatilan. Au zikri masawin nasi utawa nutur pira-pira alane menungso. Kalau telinga jaga, carane jaga kita itu apa? Jangan pernah kita gunakan untuk mendengarkan sesuatu yang bid'ah, awil ghibah atau rasa-rasa. Mendengarkan orang lagi membicarakan keburukan, orang lagi membicarakan kesalahan, kekurangan orang lain. Ini jaga betul. Nek krungu tok tidak apa-apa. Tapi kalau kita mendengar, orang mendengar dan orang dengar itu kan beda. Mendengarkan dan dengar. Kalau dengar aja, kita tidak sengaja dengar. Ya sudah. Tapi kalau mendengarkan, jangan-jangan sampai pada, terus gimana tadi? Wah gini-gini, itu gimana? Nah, itu jadinya, itu justru itu malah ingin tahu. Nah, itu jaga telinga kita. Awil fusi atau yang jelek-jelek. Abil haudi atau abil haudi fil batil, atau mendengarkan pembicaraan rembukan dengan yang sesuatu yang enggak benar, yang batil. Audi lima sawin nas tadi fa innama khuliqat. Innama khuliqat ang sine dendadekno apa kuping laka kedue sira litas ma'abiya kalam Allah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa iswata tawassula bi istifadatil ilmi biha ilal Malikil Mukim wan Naim ad-Daim fi jawari Rabbil Alamin. Iradah Allah menciptakan kita, memberikan kita telinga itu apa? Agar telinga kita pakai untuk mendengarkan kalamullah. Kita mendengarkan sunnah hadis-hadis Rasulullah. Kita dengarkan pembicaraan hikmah para aulia, kekasih-kekasih Allah. Dan kita pakai telinga itu untuk mendengarkan sarana kita untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang nafi. Kembali lagi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat kembali lagi di awal kemarin, ilmu bermanfaat itu sebuah ilmu yang mampu memberikan kita semangat untuk lebih baik, yang mampu untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang nafi. Iradah Allah menciptakan telinga kita untuk itu. Kita sema'a biha kalam Allah, untuk mendengarkan kalamullah, sunnah-sunnah Rasul, hikmah-hikmah para aulia, pembicaraan-pembicaraan yang baik dari para kekasih Allah, kemudian untuk mencari ilmu. Wa idza aswaita biha ila syai'in minal makari wa sara makana laka 'alaika wa in qalaba makana sababa fauzika sababa halakika fa hadza ghayatul khusran. Dilanjutkan Imam Ghazali mengatakan, ketika engkau pakai telingamu itu untuk mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, wa sara makana 'alaika wa in qalaba makana sababa fauzika sababa halakika, dan karena sebab kita mendengarkan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah itu tadi, menjadikan hati kita itu sebab kita menjadi rusak, maka yang terjadi adalah hadza ghayatul khusran. Maka ini adalah sesuatu yang
sangat merugikan kita. Wala tadunnanna annal itsma yukhtassu bil qail dunal mustami. Dan ketahuilah bahwa dosa seseorang ketika berbicara face to face atau beberapa orang itu tidak hanya ditanggung oleh orang yang berbicara buruk, tapi termasuk juga orang yang mendengarkan. Jadi andaikan ada orang yang ghibah, orang yang rasan-rasan, jangan dikira bahwa yang berdosa itu hanya yang ngerasani tok. Orang yang mendengarkan ikut berbahagia. Ikut berbahagia dengan rasa-rasan walaupun dia tidak berbicara, tapi juga mendengarkan. Itu sama. Fafil khabar annal mustami' syarikul qail. Tersebut dalam sebuah hadis, annal mustami' sesungguhnya orang yang mendengarkan syarikul qail sama dengan orang yang berbicara. Wa huwa ahadul mu'tabina, dan dia adalah salah satu orang yang termasuk orang yang rasan-rasan. Termasuk orang yang mendengarkan itu bagian dari orang-orang yang ribah juga, sama saja dosanya. Nah, itu mata, kemudian telinga. Anggota dua itu penting sekali untuk kita jaga. Yang ketiga, wa ammal lisanulan anabul lisan. Fa inna ma khuliqa mongko ing mestine den gawe apa lisan. Laka kedue sira litukat sira. Supaya ngakeaken sira bi kelawan lisan zikrullah ing zikir Allah. Wa tilawati kitabi dan maca kitabe Allah. Wa tursidalan doaken sira bi kelawan lisan khalqallahi ing makhluk Gusti Allah. Tariqihi ing dalane Allah. Watu dzira lan nglahiraken sira bi kelawan lisan ma ing perkara fi dhamirika kang ana ing dalem ati ira min hajati dinika saking pira-pira kebutuhan agama ira wa dunya kalan dunya ira. Fa idza istamaltahu fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta. Fa idza istamaltahu mongko nalikane gawe sira ing lisan fi ghairi ma ing dalam liyane perkara khalaqa kang dadiaken sapa Allah Gusti Allah, faqat kafarta mongko temen-temen kufur sira nikmatallahi ing nikmate Gusti Allah hi ing dalam lisan. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'ir khalqi. Yang ketiga lisan, jaga lisan. Kenapa? Innama khuliqal litukatsiru bi dzikrullah. Irada Allah menciptakan, memberikan kita lisan itu agar kita banyak zikir kepada Allah dengan lisan kita. Kita banyak menyebut Allah dengan lisan kita. Yang kedua, watilawati kitabi, dengan lisan kita banyak membaca kitab Allah, membaca Al-Quran. Watursidabi khalqallah, dengan lisan kita memberikan petunjuk, arahan kepada makhluk Allah. Kemana? Ila tariqihi, pada jalan menuju mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa tudhiru bima fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka. Yang berikutnya adalah agar kita mampu menyampaikan apa yang menjadi angan-angan kita terkait dengan kebutuhan agama kita, terkait dengan urusan-urusan dunia kita. Dengan lisan kita sampaikan itu semuanya. Kita punya kebutuhan, kita punya angan-angan, kita punya ide, kita punya keinginan, semuanya itu bisa tersampaikan dengan lisan kita. Itu ridha Allah. Lisan digawe ngono-ngono ae. Enggak usah digawe ngrasani. Karena orang ngrasani itu enggak ada bunianya sama sekali. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Orang bicarakan keburukan, kesalahan orang lain sama sekali tidak ada manfaatnya. Tidak menjadikan orang yang kita bicarakan lebih baik, tapi dosa kita pasti. Nah, maka iradah Allah menciptakan lisan itu satu, agar lisan kita itu banyak zikir kepada Allah, menyebut Allah, agar kita banyak membaca Al-Quran, agar kita mampu untuk memberikan arahan kepada yang lain demi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terus agar kita mampu untuk menyampaikan apapun yang menjadi angan-angan dan ide-ide kita
terkait dengan urusan agama kita maupun urusan-urusan dunia kita. Idza istaqnadahu fi ghairi ma khalaqallahu faqad kafarta nikmatallah. Apabila lisan itu kita pakai selain itu, faqad kafarta nikmatallah, maka engkau sungguh telah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat apa? Kufur nikmat diberikan lisan. Lisan yang sehat kan luar biasa nggih. Lisan ku sehat luar biasa. Wis ora pedal gak nganu. Ketika orang kena sakit apa gitu nggak bisa bicara, waduh. Itu dampaknya luar biasa. Tapi dengan lisan juga dampak yang timbul itu Masya Allah. Wa huwa aghlabu a'dhaika 'alaika wa 'ala sa'iril khalq. Wa huwa utai lisan iku aghlabu a'dhaika luweh menangi pira-pira gauta sira. 'Alaika ing atase sira wa 'ala sa'iril khalq lan ing atase sekabehane pira-pira makhluk. Wala yakubun nasa finnari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Lisan ini dampaknya luar biasa kepada siapapun. Kepada kita, kepada orang-orang lain. Iki nek awak dhewe salah ucap atau salah menggunakan lisan kita, itu dampaknya luar biasa. Wala yakubun nasa finnari 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidak ada orang la yakubun nas finnar 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang yang masuk neraka itu karena kesalahan dari lisan mereka. Banyak orang-orang yang masuk neraka karena lisan. Apalagi jelas hadis Rasulullah mengatakan apalagi orang perempuan. Orang perempuan itu banyak masuk di nerakanya daripada orang laki-laki karena kemampuan untuk ngerem. Lisan itu orang laki-laki dan orang perempuan itu jauh. Kalau saya baca hadis Mi'raj, itu Rasulullah pernah pas ketika Mi'raj itu diajak untuk melihat neraka, diajak jalan-jalan ke surga, dan ternyata di neraka itu paling banyak orang perempuan. Dan tanya Rasulullah, kenapa? Dua hal. Orang perempuan itu banyak di neraka itu karena satu, sebagian besar orang perempuan itu banyak yang tidak syukur dengan kondisi suaminya. Jarang wong wedok sing sok nrimo puas dengan legowo karo suaminya. Mereka merasa kurang apa saja. Kurang ini. Itu sebabnya kurang syukur dengan suaminya. Yang kedua, karena orang perempuan itu suka ngomel, suka ngomongkan orang lain, dan dia sulit untuk ngerem. Gara-gara dua itu yang membuat orang perempuan. Maka kalau ada bahasa kita wong Jawa itu, apalagi di kampung-kampung niku nggih, nenek wong lanang niku gampang ngomongno wong liya, gampang rasa-rasan. Itu wong bahasanya orang Jawa itu kan wis lambe wedok ya itu. Kenapa orang perempuan yang menjadi korban? Orang perempuan gak ikut apa-apa. Nek wong anu lambe kayak lambe wedok. Karena memang seperti itu karakternya. Karakter dasar. Nek wong wedok meneng terkadang itu luar biasa. Orang perempuan yang gak suka ngomongkan orang lain, gak suka ngomongkan tentang kepunyaan orang lain, bandingkan jenengan dengan suami yang lain, itu luar biasa. Bersyukurlah. Itu rata-rata seperti itu. Maka karena hal ini, kita jadi laki-laki juga harus pinter-pinter nolong mereka. Ketika kita juga harus banyak legowo dengan mereka. Karena karakter dasar itu, wis wong wedok enggak puas dengan sampean gregeten pisan, wassalam. Nah itu, rata-rata enggak ada. Orang perempuan jarang sekali yang sebaik apapun orang laki-laki,
Rata-rata orang perempuan itu tidak puas. Kurang apa nih, sampai kasih uang banyak. Kekurangan sampean lain itu ada. Dan dilihat mereka itu pasti. Maka itu banyak yang berikutnya adalah kanalisan mereka. Maka di sini juga la yakubun nasa finnari alaman bunnasa finnari alamanasirin illa hasaidu alsinatihim wastadz alaihi bi ghayati quwwatika hatta la yakubuka fi qa'ri jahannam. Maka betul-betul jagalah lisanmu itu dengan sekuat tenaga, sekemampuan kita untuk ngerem lisan kita agar kita tidak masuk di neraka itu gara-gara lisan. Orang laki-laki di neraka, kalau orang laki-laki kan rata-rata di nerakanya itu karena apa ya? Karena nek wong lanang itu rata-rata kata Rasulullah, orang laki-laki banyak di neraka itu. Ini kita tidak membicarakan orang kafir. Rata-rata karena cipratan air kencing mereka. Air kencing orang laki-laki itu kan nyiprat-nyiprat dan tidak terjaga najisnya. Terus mari ngono dia beribadah, dia sholat, dia melakukan ibadah-ibadah yang lain, sementara najisnya itu masih nempel di baju, masih nempel di celana, nempel dia pakai untuk beribadah. Tanpa sadar. Karena apa? Kurang sadar untuk menjaga kesucian dari cipratan air kencingnya sendiri. Maka di awal dulu saya sampaikan, orang laki-laki kalau kencing berdiri, itu potensi untuk pakaiannya kena najis itu sangat besar. Apalagi ketika pakai celana, kencing berdiri, celananya nggak dicopot. Nyiprat-nyiprat. Celana nggak dicopot, ini pun kelancaran kelancaran air seni pun akan terhambat. Dianggap sudah selesai, kita pakai celana lagi, ternyata masih ada sisa yang keluar sedikit dan nempel di pakaian kita. Dari situ kita berwudu, kita sholat. Pakaian kita kena najis tanpa sadar. Padahal orang sholat itu harus suci dari hadas, suci dari najis. Prasyarat yang pertama. Itu banyak terjadi seperti itu. Sehingga dia tanpa sadar. Saya dulu itu sholat. Sholat tidak pernah saya tinggal. Mana pahala saya? Saya kok di neraka ini gimana? Ya itu. Karena Anda sholat dulu itu dalam keadaan yang najis. Membawa najis. Maka hati-hati. Orang laki-laki itu rata-rata yang seperti itu. Masuk di nerakanya kebanyakan karena tanpa sadar mereka menjalankan ibadah dalam keadaan tidak suci betul. Fafil khabar annar rajula la yatakallamu bil kalimatin yadhaka biya ashabu fayahwi biya fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Dalam sebuah hadis diceritakan annar rajula sak temene ana wong lanang siji iku layat sak temene wong lanang siji iku layat takallamu yakti guneman sapa rajul bil kalimati kelawan kalimat lihat haka dia supaya guyu-guyu dia sebab kalimat niku sapa ashabu pira-pira koncone bayahwi mongko dadi jungkel dia sebab kalimat iku fi qa'ri jahannama ana telengin neraka jahanam sab'ina kharifan 70 tahun. Dalam khobar, dalam hadis disebutkan ada seorang laki-laki yang suka banyol-banyol, karepe guyon. Tapi meremehkan, tapi dengan guyon-guyone menjadikan orang lain itu tertawa. Tapi dengan guyonnya dia itu menyinggung orang lain. Sebab itu dia masuk di neraka sampai 70 tahun. Karepe guyon. Tapi ternyata dengan bahasa dia itu karepe guyon
biar mancing ketawa orang lain, tapi ternyata guyonnya itu materinya menyinggung perasaan orang lain. Yang orang lain itu tidak mau untuk memaafkan, tersinggung betul misalnya. Itu fayahwi biha fi qa'ri jahannama sab'ina kharifan. Maka dia jatuh dan masuk di neraka sampai 70 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara terpelesetnya lisan kita. Banyak contoh, nggak perlu contohkan. Lisan itu luar biasa. Maka hati-hati betul lisan kita. Daripada kita pakai untuk mengucapkan sesuatu yang nggak benar, sebaiknya paling tidak kita banyak untuk berpikir. Kita pakai untuk baca Quran. Kita pakai untuk menyampaikan angan-angan dan ide-ide kita yang baik untuk kebaikan kehidupan agama kita maupun urusan-urusan dunia kita. Itu aja. Tak perlu yang lain-lain. Tulisan. Dah. Fayahwi biya fi qari jahannam sab'ina khari wa ruya annahu qutila syahidun fil ma'rakah ala anti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qa'il hani annahu bil jannah faqala sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu bima la yuni faqat lisanaka min tamaniyatin al-awwal al-kitwa faqat min lisanak ila akhiril qaul wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberi pertolongan oleh Allah untuk berjalan di atas tuntunan dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.